Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menyampaikan opini dari jurnal yang telah saya baca yang berjudul Metode Pembelajaran Bahasa Inggris di Tingkat Sekolah Dasar. Nah, sekolah dasar sendiri kan itu berarti kita mengajarkan kepada anak-anak ya, anak usia dini gitu. Dan ternyata metode pembelajaran tuh harus mudah dipahami untuk anak-anak yang masih kecil gitu. Dan metode sendiri tuh uraian ilmu yang akan kita pelajari, yang akan kita sampaikan untuk adik-adik kita yang masih tingkat dasar. Nah, dalam pembelajarannya sendiri itu yang biasa kita dengar atau yang biasa disebut dengan KBM atau kegiatan belajar mengajar, ternyata itu merupakan satu kesatuan dari dua kegiatan yang searah. Kenapa bisa searah? Karena dalam proses KBM ini kita ibarat satu tujuan dan saling menguntungkan. Nah, dua kegiatan searahnya itu berupa kegiatan belajar dan juga kegiatan mengajar. Kegiatan belajar sendiri itu termasuk ke dalam kegiatan primer dan kegiatan mengajarnya termasuk ke dalam kegiatan sekunder. Nah, dalam pembelajaran itu sendiri ada proses interaksi antara guru dan juga siswa. Ya, bagaimana kita memunculkan keinginan belajar kepada anak-anak seusia dini gitu, yang di dalamnya tuh terdapat proses mengajar, membimbing, melatih, terus kita juga kan memberikan contoh yang mudah dipahami untuk anak-anak. Apalagi yang kita pelajari ini kan ibarat bahasa asing yang belum pernah mereka dengar, bahasa asing yang sama sekali nggak pernah mereka dengar gitu. Apalagi di tingkat sekolah dasar ini kan pembelajaran bahasa asing atau bahasa internasional ini itu kan merupakan bahasa internasional, bahasa asing internasional yang digunakan di berbagai negara gitu. Karena bahasa Inggris itu bahasa yang sangat penting, maka dari itu bahasa Inggris juga termasuk bahasa asing yang sulit dipelajari oleh sebagian anak Indonesia. Nah, makanya kenapa belajar bahasa Inggris itu sangat penting dari mulai usia dini, karena itu buat pembekalan kita juga buat kedepannya, barangkali kita mau ini kan. Nah, dari jurnal ini pun si penulis tuh mengharapkan kepada setiap guru atau pembimbing atau pendidik dan juga sebagai peserta didiknya pun dapat sadar dan bisa memahami gitu betapa pentingnya belajar bahasa Inggris tuh dari mulai usia dini gitu. Nah, kembali lagi kan kita sebagai pengajarnya pun kita harus tahu metode-metode seperti apa yang harus kita ajarkan ke setiap anak gitu, karena setiap anak kan mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda-beda untuk bisa menangkap sebuah materi yang disampaikan oleh guru atau
belajar seperti itu. Makanya kenapa metode pembelajaran bahasa Inggris ini sangat penting untuk anak sekolah dasar, untuk anak usia dini, karena yaitu mereka baru pertama mengenal bahasa asing dan mereka pun harus tahu gitu gimana sih cara belajar bahasa asing tuh asik gitu, nggak ngebosenin, nggak menjenuhkan, dan kita sebagai pengajarnya pun ya menurut saya harus menyesuaikan kondisi dengan pendidiknya, dengan muridnya juga, dengan anak-anaknya juga, itu anak-anaknya seperti apa, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.